Halo semuanya, gimana kabarnya kalian semua ya? Di video ini aku akan bahas tentang proses rekrutmen di perusahaan Rifan ya, RF. Ya kalau kalian dapat panggilannya ya, besok Senin saya dipanggil ya di Jalan Pemuda Surabaya ya. Ya saya sebenarnya sudah dipanggil nih dulu, kira-kira lebih setahun yang lalu ya. Dan saya pada waktu itu saya ikutin gitu ya prosesnya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, saya ceritakan dulu ya perusahaan ini bergerak di bidang apa itu ya. Pada waktu itu saya dapat email ya, RF gitu ya, Rifan Indo ya. Kalian kalau bisa cari bisa googling sendiri. RF Group ini perusahaan di bidang apa dia. Ini ya, saya bacakan emailnya. Selamat pagi ya, saya dari HRD bernama ini mau mengundang Anda untuk mengikuti proses seleksi dan interview ya, demikian gitu ya. Saya disuruh hadir besok tanggal 19 Juli ini. Emailnya kalian bisa lihat ya. Undangan seleksi dan ini ya. Ya. Saya tidak tertarik gitu ya. Kenapa saya tidak tertarik? Karena saya sudah dipanggil setahun yang lalu. Jadi ketika itu saya iseng lamar apa sih RF Group ini? Karena kalau saya melihat grup ya, namanya grup berarti perusahaannya lebih dari satu. Ya kan? Perusahaan lebih dari satu, makanya saya tertarik untuk mencoba apply di RF Group ini gitu ya. Singkat cerita saya datang ke sana ke kantornya ya, kantornya tinggi banget, lantai 16 atau 17 gitu ya, tinggi banget. Terus di sana ya pada waktu itu sedang corona ya, pada waktu itu sudah corona, tapi jaraknya waduh. Karena gini, kita dipanggil tuh ada 50 orang lebih di ruangan yang terbatas ya. Mestinya tidak memenuhi syarat gitu ya, ruangan sebanyak 50 orang ya, terus kita dimasukin ke dalam ruangannya mereka gitu ya. Ya yang saya pertama janggal adalah satu ya, yaitu kenapa psikotesnya ini. Jadi gini, saya itu terlambat ya. Saya pada waktu itu datang mestinya mulainya nggak salah jam 9. Saya datang setengah 10 karena macet dan kendaraan saya juga bocor pada waktu itu, saya ingat. Akhirnya saya ini anehnya adalah kok saya diperbolehkan masuk gitu ya. Saya heran loh, kok bisa, padahal telat setengah jam kok bisa masuk. Ini cerita yang lucu ya. Jadi gini, mereka ini adalah perusahaan kalau mereka tuh manggil jadwal interviewnya itu satu hari bisa 4 kali gitu ya. Jadi misalkan dari jam 7, jam 8 itu sudah ada orang interview. Jadi jam 8 ya, rentangnya jam 9, jam 10. Jadi tiap jam itu ada. Kalau nggak salah mereka nggak terima lagi jam 11, itu sudah mereka nggak terima. Jadi terakhir jam 11. Nah saya itu pada waktu itu jam 9, jadi saya kedua. Nah itu ya, jadi dan panggilannya banyak banget ya. Orang yang datang jam 11, mereka pun juga datang. Mereka yang interview jam 11, mereka datangnya jam 10 atau setengah 11 gitu ya. Jadi tempatnya langsung crowded banget karena orang yang interview jam 9 datang ya kan, setengah 9 dan mereka datang. Ya, orang yang datang jam 10, interview jam 10 juga datang. Jadi sangat banyak sekali orang yang masuk gitu ya, orang yang hadir di situ gitu. Oke, saya masuk gitu ya. Saya masuk terus dengan ya tidak ada jarak ya pada itu ya. Memang pakai masker ya, pembicaranya pakai masker dia, tapi jarak antara satu dengan lain itu sangat-sangat dekat sekali gitu ya. Setahun yang lalu ya, saya tidak tahu sekarang ya. Terus ya perusahaan menjelaskan backgroundnya, ya bergerak, intinya mereka memang cari sales, intinya seperti itu sih kalau saya nangkep, karena mereka mengiming-imingkan memberi dapat
jalan-jalan keliling Eropa ya, biasalah ya, hadiah sales kan gitu kan, jadi apa reward apa dapat bonus apa bla 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 lah. Tapi singkat cerita saya tidak tertarik. Kenapa? Karena psikotesnya mudah banget ya, psikotesnya mudah banget sehingga saya lihat psikotes ini mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin ini sebagai formalitas doang gitu ya, mungkin saya nggak tahu ya, karena psikotesnya mudah banget. Teman saya yang yang IP-nya 2 aja lolos gitu loh ya. Aku sih nggak apa ya, intinya mereka memang mencari sales, dan sales itu kan tidak diperlukan terlalu pintar kan, dia cukup ntar ngomong ya, dia cukup bisa ya, memang knowledge penting ya, knowledge penting, cuman mereka tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Jadi kita lebih ke apa, sales itu kita bisa persuasif gitu ya, mencari customer gitu, gigih, sudah gitu aja. Nah, jadi saya pada waktu itu saya psikotesnya gampang banget ya, nggak salah, cuman apa ya, cuman apa, ngelengkapi kata-kata gitu aja gitu, simple lah. Terus hitungannya juga gampang, nggak terlalu susah banget. Terus ya pada waktu itu saya, ya terus perusahaan jelaskan benefitnya ya, benefitnya kita dapat hadiah kalau dapat bonusan gitu ya. Cuman yang saya nggak tertarik adalah kita nggak dapat UMR gitu loh, kita nggak dikasih UMR ya, kita hanya dapat gaji kurang lebih pada waktu itu 3 jutaan, dan itu pun divisi tertentu ya, divisi tertentu. Kalau nggak salah, kalau Anda mau ngelamar bagian CS, customer service, gaji Anda cuma 1 juta sekian. Amazing dude. Hidup di kota Surabaya dengan gaji 1 juta sekian tuh nggak tahu cukup atau enggak ya, relatif ya. Ada orang yang gaji 500.000 cukup gitu ya. Kalau saya selalu aja nggak cukup gitu ya. Gaji 1,5 juta, hidup di kota besar, belum kos belum apa, enggak. Ya bisa sih makan Indomie terus gitu ya. Gitu. Jadi saya enggak gitu ya. Dan pada waktu itu saya lolos, dikatakan lolos, dan saya disuruh ikut untuk yang interview kedua ya. Kedua itu nggak salah ini. Jadi dipanggil lagi, pertama psikotes, kita psikotes sama interview memang jadi satu. Kedua nanti kita suruh hadir lagi untuk cek log absen sidik jari. Kalau kalian mau, kalian bisa cek log sidik jari. Dan ini jadi mereka itu membuka divisi ya, trainee ya, manajemen trainee. Nah, manajemen trainee di sini adalah tidak ada gaji. Jadi gini, gaji kalian ini sistemnya bonus. Jadi kalau kalian ada gaji pokok di sana, gitu ya. Di sana tidak ada gaji pokok, dan kalian kerja berdasarkan bonus saja gitu loh. Kalau kalian kerjanya bagus, target ya tentu gaji Anda besar gitu. Tapi saya kurang sreg. Kenapa? Nanti kalau misalkan saya kerja terus saya misalkan let's say tidak memenuhi target perusahaan, saya tidak digaji. Nah, itu jadi masalah gitu loh. Jadi ya banyak teman-teman saya yang cancel akhirnya gitu ya. Mereka jauh-jauh dari Jombang, dari Kediri gitu ya, ke sana ke Surabaya. Anyway, letaknya Surabaya pusat ya, seberahan dengan Delta ya, dengan Delta Plaza. Jadi jauh banget gitu ya. Terus ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Teman saya juga hanya banyak yang kecewa, tapi banyak juga yang mau gitu ya. Itu is your choice lah, pilihan Anda semua gitu. Tapi memang saya sih, kalau saya buat gue pribadi, memang aku keberatan gitu loh, karena memang gajinya memang sangat agak apa ya, bukan kecil besar, memang relatif lah ya, kecil besar relatif. Cuman saya pada saat itu memang belum memenuhi gitu loh dengan jobdesk yang ada. Karena gini, jobdesknya yang saya hitung-hitung dengan bensin saya itu nggak nutut ya. Rumah saya di daerah Sidoarjo, terus saya di Delta, tempat kerja saya di Delta.
PP itu bensin hampir 10.000 sendiri ya. PP 10.000, paling nggak 15.000 satu bulan, berarti kurang lebih hampir 400 ribuan. Anyway, Sabtu libur nih mereka. Sabtu mereka libur. Terus ya jam kerjanya Senin sampai Jumat. Nah tapi gaji yang saya dapatkan yaitu sekitar, mereka menawarkan pada waktu itu sekitar 3 jutaan lah, 3 juta atau berapa, nggak sampai berapa, dia nyebutkan dolar, pada itu nyebutkan dolar. Terus teman saya banyak cancel pada itu karena UMR Surabaya masih 4.200.000, jadi jauh banget dari UMR Surabaya gitu. Jadi kalau tidak salah memang perusahaan ini nanti akan ngasih UMR tapi setelah 3 bulan percobaan. Jadi mereka ada 3 bulan percobaan. Nanti kalau kalian tapi ini masih isu-isunya ya, saya nggak tahu ya, saya juga nggak dengar. Tapi coba kalian cek di Google lah, cek di YouTube ya. Review di perusahaan itu memang kurang bagus ya. Ya saya nggak menghakimi, tapi saya juga pernah nyoba apply gitu ya, dan saya Senin ini memang saya dapat tawaran gitu ya. Kalau kalian dipanggil, coba kalian komen ya. Senin saya jam 9 on time ya, 9 on time ya. Jadi saya dapat panggilan ini dan saya tidak datang gitu ya, karena saya sudah tahu prosesnya. Terus kurang lebih saya sudah tahu background perusahaannya apa ya, bergerak di bidang berjangka kayak forex gitu, main trading ya, kayak sejenis Victory Internal Future, kayak Gatra Mega ya, kalian tahu itu perusahaannya sejenis dengan ini gitu. Jadi ya saya enggak lah gitu. Buat kalian mungkin yang mau coba benar, silakan gitu ya. Kalau saya pribadi enggak tertarik, karena gajinya memang menurut saya masih kurang memenuhi gitu ya, gitu sih. Oke, nanti kalian bisa ya komen ini sekilas tentang apa namanya perusahaan RF Group ini. Buat kalian yang pernah dipanggil atau yang sedang memanggil, silahkan komen ya, saya akan bantu jawab, dan teman-teman yang tahu silahkan bantu jawab gitu ya, agar kita jangan sampai salah langkah gitu ya, karena waktu Anda terbuang dengan percuma atau tenaga Anda terbuang kan sayang banget gitu ya. Oke, bye.